Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aslin Nurhaliza dari kelas G1 Akuntansi akan mempresentasikan tentang karya ilmiah. Presentasi ini diajukan dalam rangka memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama, yuk kita mengetahui dulu apa itu karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dari metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah ini berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiahnya pun dilakukan secara beruntun dan sistematis. Ada 3 struktur karya ilmiah. Yang pertama, pendahuluan. Bagian ini berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, serta mekanisme penyelesaian masalah tersebut. Yang kedua, yaitu isi dan pembahasan. Bagian ini bisa terdiri dari 1 atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung pada seberapa besar atau seberapa pelik masalah yang diangkat. Yang ketiga, yaitu kesimpulan. Bagian ini berisikan hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya, bagian ini hanya terdiri dari 1 bab, yaitu kesimpulan itu sendiri. Selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, produktif. Kedua, ambigu, tidak ambigu. Maksudnya yaitu di mana sesuai pemikiran secara rasional. Yang ketiga, tidak emotif. Yang keempat, menggunakan bahasa baku dan sopan tentunya. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Yang keenam, bersifat dekoratif. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Yang kedelapan, bersifat objektif. Dan yang kesembilan, menggunakan kalimat efektif. Dalam karya ilmiah terdapat beberapa jenis karya ilmiah. Yang pertama itu ada makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar atau pada umumnya juga biasa dilakukan oleh para siswa, baik itu tingkat SMP maksudnya, maupun tingkat SMA, bahkan perguruan tinggi. Yang kedua, ada artikel. Artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa atau masalah tertentu. Sedangkan, jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang atau dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Selanjutnya ada paper. Paper ini adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, ataupun S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang keempat, ada kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh para ilmuwan. Yang kelima, ada skripsi. Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana atau dalam rangka menyelesaikan program studi S1-nya. Skripsi itu memuat tulisan yang berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Selanjutnya ada tesis. Tesis adalah karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Yang selanjutnya ada disertasi. Disertasi atau PhD. Tesis ini diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 untuk meraih gelar doktor yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci.
disertai suatu temuan penulis sendiri atau berupa temuan orisinal, di mana penulis merancang penelitian itu sendiri. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.